Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok akan menampilkan materi kami, yaitunya tahap produksi 2 dari mata kuliah pengembangan media video dan televisi. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa anggota kelompok dari kami, yaitunya yang pertama adalah saya sendiri, Al-Ghifari Maulana Zaki, yang kedua adalah Anis Nur Hamidah, yang ketiga adalah Anissa Oktavia Aini, yang keempat Dwi Sonia Putri, yang kelima Penti Yunisa Putri. Baiklah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitunya latar belakang yang akan saya sampaikan sendiri. Latar belakang adalah tahap produksi, proses yang paling menentukan keberhasilan penciptaan sebuah karya film. Proses yang dalam kata lain bisa disebut dengan syuting atau pengambilan gambar, dipimpin oleh seorang sutradara, orang yang paling bertanggung jawab dalam proses ini. Orang yang ikut dalam proses ini antara lain kameramen atau DOP atau Director of Photography, yang mengatur cahaya, warna, merekam gambar. Artistik, yang mengatur set, make up, wardrobe, dan lain sebagainya. Dan soundman yang merekam suara. Proses produksi adalah proses pelaksanaan produksi syuting yang mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari proses praproduksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi adalah produser, sutradara, asisten sutradara, asisten produksi, direktur teknis, direktur tata cahaya, teknisi audio, direktur seni, juru kamera, dan operator video tape. Tahapan ini di mana hampir seluruh teamwork mulai bekerja. Seorang sutradara atau produser atau line producer sangat dituntut kehandalannya untuk mengatasi kru dalam tiap tahap ini. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan adalah manajemen lapangan. Manajemen lapangan mencakup beberapa hal, yaitu manajemen lokasi atau perizinan, keamanan dan keselamatan, talent koordinasi atau koordinasi kostum, make up, dan lain-lain, manajemen waktu atau koordinasi konsumsi, kecepatan kerja, penyediaan alat, kru koordinasi atau koordinasi para kru. Attitude dalam bekerja merupakan hal yang sangat penting. Kesabaran, pengertian, dan kerjasama merupakan attitude yang diperlukan untuk mencapai sukses. Berdoa sebelum bekerja dan briefing sebelum memulai merupakan hal yang baik untuk menyatukan semangat, visi, dan attitude yang diinginkan. Jangan pernah kehilangan kontrol emosi pada saat syuting, apalagi semua bekerja dengan keterbatasan waktu. Terima kasih, itulah materi pertama yang saya sampaikan. Lanjut kepada materi kedua yang akan disampaikan oleh siapa, Bu? Nanti. Baiklah, kita akan lanjut materi kedua yang akan disampaikan oleh Penti Yunisa Putri. Pada Penti, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu syuting. Nah, tahap ini adalah tahap di mana kepiawaian sutradara, DOP, dan kru sangat menentukan. Nah, kualitas gambar adalah selalu ingin kita capai. Oleh karena itu, pengelolaan kamera dan lighting sangatlah penting. Selanjutnya, untuk mencapai hasil maksimal dengan alat yang kita gunakan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui saat syuting ini. Yang pertama yaitu syuting outdoor. Yang harus dipersiapkan saat syuting outdoor adalah cahaya matahari atau hard, soft, reflektor, silver, gold, hujan buatan, kamera setting, crop control. Selanjutnya yaitu syuting indoor. Peralatan yang diperlukan saat syuting indoor ini yaitu penggunaan lighting sederhana,
penggunaan filter, make up, pemilihan background dan monitor. Selanjutnya yaitu visual effect. Trik untuk membuat video lebih menarik, yang pertama reserve motion, fast motion, slow motion, dan chroma key. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat syuting dalam proses produksi. Yang pertama, angle. Pemilihan angle sangat berperan penting dalam menciptakan unsur artistik dan pemahaman cerita dalam membuat adegan sesuai dengan skrip atau naskah. Yang kedua yaitu lighting atau pencahayaan. Dalam sebuah proses pengambilan gambar diperlukan adanya aset pencahayaan yang memadai. Selanjutnya yaitu komposisi, merupakan teknik pengaturan posisi gambar, ukuran dan kedalaman ruang, perspektif dan mood adegan untuk menghasilkan citra sesuai dengan tuntutan naskah. Selanjutnya yaitu log atau catatan syuting. Diperlukan adanya log atau catatan yang dibuat menjelaskan penandaan setiap gambar per adegannya yang sesudah selesai diambil. Baiklah, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fenty Yunisa Putri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh Anissa Octavia Aini. Pada Anissa Octavia Aini dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tata setting. Tata setting merupakan bangunan latar belakang untuk keperluan pengambilan gambar. Setting tidak terlalu berbentuk bangunan dekorasi, tetapi lebih menekankan bagaimana membuat susunan ruang mendukung dan mempertegas latar peristiwa sehingga mengantarkan alur cerita secara menarik. Kemudian adalah tata suara. Untuk menghasilkan suara yang baik, maka diperlukan jenis mikrofon yang tepat dan berkualitas. Jenis mikrofon yang digunakan adalah yang mudah dibawa, peka terhadap sumber suara, dan mampu meredam noise atau gangguan suara di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anissa Octavia ini. Materi selanjutnya, kita lanjut pada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Anis Nurhamida. Pada Anis Nurhamida dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentang tata cahaya. Penataan cahaya dalam produksi film sangat menentukan bagus tidaknya kualitas teknik film tersebut. Seperti fotografi, film juga dapat diibaratkan melukis dengan menggunakan cahaya. Jika tidak ada cahaya sedikit pun, maka kamera tidak akan merekam objek. Penataan cahaya dengan menggunakan kamera video cukup memperhatikan perbandingan highlight atau bagian ruang yang paling terang dan side atau bagian yang tergelap agar tidak terlalu tinggi atau biasa disebut high contrast. Sebagai contoh, jika pengambilan gambar dengan latar belakang lebih terang dibandingkan dengan artis yang sedang melakukan acting, kita dapat gunakan reflektor untuk menambah cahaya. Reflektor dapat dibuat sendiri dengan menggunakan styrofoam atau aluminium foil yang ditampilkan di karton tebal atau triplek dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Perlu diperhatikan karakteristik tata cahaya dalam kaitannya dengan kamera yang digunakan. Lebih baik sesuai ketentuan buku petunjuk kamera minimal lighting yang disarankan. Jika melebihi batasan atau dipaksakan, maka gambar akan terlihat seperti pecah dan tampak titik-titik yang menandakan cahaya under. Perlu diperhatikan juga tentang standar warna pencahayaan film yang sering disebut juga dengan white balance. Disebut white balance karena memang untuk mencari standar warna putih di dalam atau luar ruangan. Karena warna putih mengandung semua unsur warna cahaya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anis Nurhamida yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Sunia Putri. Kepada Dwi Sunia Putri dipersilakan. Baiklah kepada moderator, selanjutnya
Itu anak si cerita dan meloncat dari scene satu ke yang lain. Hal ini mudah mengambil shoot yang tidak olehnya saat pemain. Jangan yang terjadi bukan mengalami kostum. Untuk pastinya maka dimulai pada pemain atau dengan kamera digital. Yaitu tata risk. Pada film berpatokan pada stereo, pada wajah, tetapi pada seluruh anggota, tidak untuk lebih cantik atau tampak, tetapi lebih ditekankan pada karakter. Di unsur sangat penting dan teknik yang disesuaikan pula bentuknya biasa pengambilan gambar dengan kamera memperkuat kaki dan lain-lain. Lalu dari saya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dwi Sumaya Putri yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, semua materi telah disampaikan. Saya akhiri penampilan kelompok kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.